mohon izin ke bawah sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, pada hadirin tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzimnya. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman dari IKMA maupun dari pimpinan komisariat se-Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan karena beliaulah kita selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita bisa berkumpul di ruangan Allah yang satu ini. Alhamdulillah, salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya telah kita nantikan di yaumul kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya di sini sebagai moderator yang akan menemani pemateri kita, pemateri yang sangat keren, masya Allah, yang luar biasa menginspirasi kita, yaitu Pak Bram Hikmah. Kemudian saya akan membacakan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Ibrahim Hikmah Idris SHMH, bisa dipanggil Bram Hikmah dan biasa kita panggil Bang Bram. Selanjutnya tempat tanggal lahir Kota Bumi 25 Oktober 1992. Jenis kelamin pria, NIDN-nya 0225109201. JDA-nya lektor, warga negara Indonesia, alamat Jalan Kesatria nomor 65 RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Aman, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara. Kemudian pendidikan terakhir S1 Hukum STIM Muhammadiyah Kota Bumi Lampung, dan S2 Prodi Hukum di Universitas Lampung. WA beliau 085769813727. Kemudian pendidikan formal SD Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 1998 sampai dengan 2004. MTS Negeri 1 Kota Bumi pada tahun 2004 sampai dengan 2007. SMA Negeri Kota Bumi 2007 sampai dengan 2010. STIM Muhammadiyah Kota Bumi Lampung 2010 sampai dengan 2014, dan Universitas Lampung 2014 sampai 2016. Kemudian riwayat pengalaman organisasi, masya Allah sekali, beliau dulu pernah menjabat sebagai Ketua IMM Komisariat STIM Kota Bumi tahun 2011-2012, Ketua MPM atau Majelis Perwakilan Mahasiswa STIM Kota Bumi tahun 2013-2014, Ketua UKM Badminton STIM Kota Bumi tahun 2012-2014, kemudian Menteri Agama ABEM STIM Kota Bumi tahun 2012-2013. Selamat datang Bapak Wakil Rektor 3. Kemudian selanjutnya adalah riwayat kerja beliau sebagai dosen tetap yayasan STIM Kota Bumi, Sekretaris UPM Unit Penjamin Mutu STIM Kota Bumi, Sekretaris UPPM atau Unit Penelitian Pengabdian pada Masyarakat STIM Kota Bumi, Kabak UKA Umum Kemahasiswaan dan Alumni STIM Kota Bumi, Kabar Keuangan STIM Kota Bumi, dan Kepala UPBH Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Dua dikasih dengan cukup baik, dapat bekerja secara tim maupun sendiri, dapat bekerja di bawah tekanan maupun mau belajar dan diajar. Masya Allah, itulah dari kurikulum vitae beliau. Mungkin selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari beliau mengenai pengenalan unit pelayanan bantuan hukum kepada aktivis akademika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mungkin dengan hormat saya persilakan ada pemateri kita pada hari ini, Pak Bram. Ya, terima kasih pada Swiss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, ini ada rekan saya, Wakil Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Bapak Dr. IKJ SHMH. Yang kami hormati ada Bapak Bobi selaku Wakil Dekan
Fakultas Pertanian dan Peternakan. Yang kami hormati ada Kepala BAA Bapak Herwanto MPD. Yang kami hormati ada Bapak Agus Mansah selaku Kepala Kantor Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial. Yang kami hormati ada Ibu Eka Esko selaku Kepala Kantor FTIK Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang kami hormati ada Ibu Dian selaku Kepala Perpustakaan UNPO, ada Ibu Kapolri, Ibu Pepi dari FPP, ada Guru BRI Panel, Enrico selaku Kapolri Ilpo, ada rekan-rekan dari IKMA Ikatan Mahasiswa, ada dari Komisariat Orkom Muhammadiyah, dan para tamu undangan yang berbahagia yang sudah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk beraktivitas, untuk bisa mengikuti sosialisasi terkait bantuan hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada pagi hari ini juga saya sangat apresiasi kepada rekan-rekan KKN UNPO Sang Surya di UPBH UNPO yang telah mengadakan sosialisasi ini. Walaupun tadi banyak halangan rintangan ya kan, para tamu undangan untuk hadir, tapi saya sangat apresiasi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ini masih mau menyempatkan hadir untuk bisa melihat, untuk bisa mendengar dan menghadiri undangan dari para yuris atau mahasiswa-mahasiswi hukum UNPO tentang pengenalan pusat konsultasi dan bantuan hukum. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita yang hadir di sini selamatkan di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, pada kesempatan ini saya akan memotret terus juga memperkenalkan terkait bantuan hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Jadi untuk bantuan hukum di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sendiri, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, itu sudah ada lama, dari tahun 2000 seperti itu. Jadi ketika namanya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kota Bumi, jadi STIH Muhammadiyah Kota Bumi ini sudah membentuk namanya UPBH, Unit Pelayanan Bantuan Hukum bagi Civitas Akademika dan masyarakat yang tidak mampu. Terus juga tadi berdasarkan instruksi dari pimpinan pusat Muhammadiyah, wajib kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah, PTM untuk membentuk namanya Lembaga Bantuan Hukum atau LBH. Nah, berdasarkan potret tadi, berdasarkan dasar apa yang saya sampaikan tadi, akhirnya terbentuklah Lembaga Bantuan Hukum. Saat ini di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini ada namanya UPBH, Unit Pelayanan Bantuan Hukum. Kalau di statuta namanya PKBH, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Tapi tadi nanti kita akan transisi dari UPBH ke PKBH seperti itu. Tapi sekarang biar Bapak Ibu dan rekan-rekan mengetahui, menggunakan bantuan hukum aja atau unit pelayanan bantuan hukum seperti itu. Ini saya rekam juga Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, nanti bisa saya post di ruang info agar tadi Civitas Akademika, dosen, staf, dan teknik ya kan, dan mahasiswa UNPO ini mengetahui bahwa di UNPO ini ada bantuan hukum. Jadi tempat Bapak Ibu, tempat rekan-rekan mahasiswa UKM ketika ada permasalahan hukum, curhatnya jangan sampai dengan orang yang tidak tepat.
curhatnya dengan yang ada di UPBH, unit pelayanan bantuan hukum seperti itu. Agar apa? Agar informasinya tadi tidak kemana-mana. Kalau dengan UPBH insya Allah memang mendengarkan, memang tugas UPBH mendengarkan ketika ada aktivitas akademika yang bermasalah. Yang kedua, membantu baik litigasi dan non litigasi seperti itu. Tadi sudah disampaikan terkait CV saya tentang dasar hukum sendiri. Dalam UUD 1945 itu jelas pasal 1 ayat 3. Indonesia itu merupakan negara hukum seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada permasalahan hukum, ketika ada persoalan hukum, ketika itu tidak bisa selesai dengan musyawarah, tidak bisa diselesaikan dengan tadi negosiasi, lobby dan seterusnya, maka panglima terakhir itu hukum. Makanya jelas dalam hukum itu ada asas namanya ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir. Jadi walaupun tadi kesel sama orang, walaupun tadi menimbulkan sampai cekcok dan seterusnya, jangan dibawa ke ranah hukum terlebih dahulu. Tapi tadi selesaikan dulu. Apa istilahnya sekarang? Tabayun, klarifikasi, konfirmasi dan seterusnya. Ketika itu memang tidak bisa, barulah upaya hukum. Makanya hukum itu jalan terakhir. Dan juga dalam negara hukum, ya kan? Jadi masyarakat itu dilindungi, baik itu individu dan kelompok. Jadi Bapak Ibu tadi bebas ya untuk berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat, boleh-boleh saja sekarang seperti itu. Karena kita dilindungi oleh konstitusi kita dalam amandemen yang keempat UUD 1945. Jadi jangan sampai tadi era sekarang, zaman sekarang kita mau ngapa-ngapain takut, apa-apa takut, chat takut, komunikasi takut dan seterusnya. Nah, kalau bisa tadi dihindari. Ketika kita memang benar, lurus, sopan, menggunakan etika, slow seperti itu, sampaikan. Nah, jangan sampai tadi karena ada momok, ya kan, ada di situ kita mengalami paranoid, ya kan, parno dengan seseorang dan seterusnya. Jadi kita mau berekspresi nggak bisa, takut dan seterusnya. Terus juga tadi dalam konstitusi kita, negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Ini izin Bapak Ibu, saya bukan menggurui, tapi kalau dalam hukum itu ada 3 poin yang penting yang harus semua elemen mengetahui. Dalam hukum itu yang pertama ada kepastian hukum. Kepastian hukumnya harus jelas seperti itu. Orang ini terima apa enggak? Orang ini masuk apa enggak? Orang ini bersalah apa enggak? Jadi kan bisa digantungkan seperti itu. Itu yang disebut kepastian hukum. Kalau dalam tatarannya tadi harus jelas, terima apa enggak, verifikasi, konfirmasi masuk apa enggak dan seterusnya. Itu ada kepastian. Jangan digantungkan. Ini orang ada jabatan apa enggak ini? Digaji apa enggak? Nah itu ada kepastian. Nah kalau dalam hukum itu harus ada kepastian hukum seperti itu. Keluar SK, dia menjabat ini, menjabat itu, menjabat ini. Harus jelas regulasi, dasar dan seterusnya. Yang kedua ada kemanfaatan hukum. Manfaatan tadi, jangan sampai tadi kalau dalam hukum itu keluar regulasi, keluar namanya putusan, keluar namanya tadi maklumat dan seterusnya, itu tidak ada manfaatan. Nah itu jangan sampai. Makanya dalam potret hukum berani APH penegak hukum, ya kan, polisian, kejaksaan, pengadilan ketika dia mengeluarkan statement, memberikan putusan, itu memberikan kemanfaatan baik bagi korban, baik pada pelaku dan seterusnya. Makanya banyak divisi-divisi dan seterusnya. Tapi tadi banyak potret ya menyalahgunakan, banyak potret tadi di sini yang tidak sesuai. Ada oknum-oknum juga, ya harus dimaklumi seperti itu. Bukan institusinya, tapi oknum-oknum kadang-kadang yang terlalu kebablasan. Terus juga tadi negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin atau tidak mampu sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Nah ini terkait lahirnya bantuan hukum ya. Terus juga PP Muhammadiyah tentang bantuan hukum di lingkungan PTN ini mewajibkan untuk adanya bantuan hukum.
Terus juga surat keputusan rektor terkait UPBH. Nah, saya ngomong kayak gini nggak basi-basi juga Bapak Ibu. Jadi saya sudah ada SK surat keputusan juga dari rektor seperti itu terkait PKBH, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Jadi PKBH ini kalau di statuta tinggi juga statusnya, setara dengan kepala-kepala lain. Ada P3AIK, ya kan, kepala perpustakaan dan seterusnya. Ya, tapi tadi banyak orang kan nggak mau cari masalah ya kan, makanya kalau aja seperti itu. Tapi tadi hari ini momentumnya saat ini saya mengenalkan bantuan hukum. Ketika Bapak Ibu ada permasalahan hukum, terus mahasiswa-mahasiswinya ada permasalahan hukum, ya kan, dosen staf beritahu kami seperti itu terkait permasalahan persoalannya apa. Jadi tadi tempat kita konsultasi di bantuan hukum, tempat kita pendampingan di bantuan hukum juga. Nah, terus juga di sini ada SK ya kan terkait struktur bantuan hukum. Nah, saya nggak kelihatan mata saya. Ini mana Lis? Ikutin Lis. Tadi saya sendiri kan, sekretaris itu adalah rekan saya, Emruli Kusumadinata SH ya kan, sekretaris UPBH. Jadi tadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk cerita ketika ada persoalan hukum apa saja ya. Terus anggotanya ini banyak Bapak Ibu. Untuk hakim mediator ya, jadi ada mediator kita di hukum ini ada 2 orang. Ada Pak Dr. Didier Mawati SHMH dan Dr. Ken Suwardi SHMH CMC PCLE. Itu memiliki gelar CM, sertifikat mediator, yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri. Ketika ada persoalan-persoalan perdata di sini, baik rumah tangga maupun bisnis, ketika mau minta orang ketiga bisa sama mereka seperti itu, sama beliau, karena memang sudah terdaftar, sudah memiliki sertifikat. Terus juga untuk penasihat hukum sangat banyak kita. Ada yang sudah punya lembaga bantuan hukum sendiri, ada yang bersama-sama dan seterusnya. Yang pertama ada di sini Pak Dekan FIS ya, Pak Suwardi SHMH anggota, dia punya LBH sendiri juga. Terus ada Pak Dr. Selamat Haryadi SHMU, dia punya LBH juga, mantan hakim tipikor dia ya kan, sebagai advokat. Yang ketiga ada Frans Igran atau Pak Igran SHMH, dia punya yayasan sendiri, Yayasan Fiat Justisia, lembaga bantuan hukum sendiri. Terus juga ada Ilhamuddin SHMH, dia punya yayasan sendiri, lembaga bantuan hukum Kota Bumi. Terus ada Pak Safruddin SHMH, yang bergabung di lembaga bantuan hukum Menang Jagat. Terus mitra kita notaris ada juga beberapa seperti itu. Jadi tadi untuk penasehat hukum hampir rata-rata Bapak Ibu dan rekan-rekan semua di Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, di Prodi Hukum, ini advokat atau pengacara seperti itu. Jadi struktur organisasi sudah ada seperti itu. Jadi bisa dilihat di slide ya. Terus juga asas-asas bantuan hukum. Ini saya cuplik aja. Yang pertama ada persamaan kedudukan di dalam hukum atau di muka hukum. Itu namanya equality before law, persamaan di muka hukum. Nah, sejatinya kalau di muka hukum itu sama semua itu. Nggak ada irjen, nggak ada bribda, nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Ketika di muka hukum sama semua. Jadi penegak hukum di sini polisian, kejaksaan, pengadilan, di sini hakim. Ketika ada persoalan hukum harus menerima semuanya seperti itu. Nggak membeda-bedakan dan seterusnya itu. Jadi jangan sampai takut Bapak Ibu ketika ada permasalahan hukum, persoalan hukum. Saya orang nggak mampu, saya orang biasa nih, nanti nggak diterima, nanti ini nggak diteruskan perkara saya, persoalan saya nggak. Tetap polisi wajib menerima dan seterusnya. Nah itu tadi ya, equality before law, persamaan di muka hukum. Terus juga ada pengertian sedikit. Tadi bisa sampaikan di awal ya kan, tapi tidak apa-apa saya ulangi karena ini saya rekam di YouTube ya kan, di video. Siapa tahu ada orang, apa sih UPBH? UPBH itu unit pelayanan bantuan hukum. Apa sih PKBH? Pusat Konsultasi Bantuan Hukum, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum. Apa sih bantuan hukum itu sendiri?
yaitu jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, civitas akademika hukum. Nah, tadi ya, bantuan hukum, jasa hukum. Jadi ketika Bapak Ibu ada persoalan, ada permasalahan hukum, tinggal cerita sama kami. Mana yang enaknya? Kalau sama Pak Rudi enak kan? Sama Pak Rudi aja lah. Yang mau vulgar, mau kayak mana enak. Kalau Pak Berat, waduh, agak berat ngomongnya misalnya ya kan. Sama Pak Rudi yang kayak saya seperti itu. Karena biasanya tadi ya kalau tim ini kan cerita, oh ini seperti ini, oh ini solusinya dan seterusnya. Atau tadi ya sama siapa kan banyak ya yang advokat di hukum ya kan, apa cerita aja mana yang paling enak menurut Bapak Ibu, itu sampai mahasiswa dan seterusnya. Bisa sama saya, bisa Pak Rudi, bisa Pak Suwardi, bisa sama Pak Irham ya kan, mana yang enaknya. Kalau sama Pak Rudi harus siapin dulu konsumsi asupannya, banyak dia makannya masalahnya kayak gitu. Kalau sama saya bikin apa adanya misalkan seperti itu. Benar. Terus terkait jasa hukum sendiri, pendampingan hukum baik di luar maupun di dalam pengadilan oleh advokat, penasihat hukum atau para regal. Jadi kalau dalam undang-undang advokat itu jelaskan apa itu advokat ya kan, atau tadi redaksinya pengacara, lawyer dan seterusnya, kuasa hukum dan seterusnya. Terus juga nanti kita bisa dampingi langsung atau tadi ada para regal, artinya kita tunjuk siapa yang misalkan di dalam tim itu atau tadi mahasiswa hukum semester atas untuk mendampingi. Kalau misalkan dalam tim ini sibuk semua seperti itu, tapi biasanya nggak pernah, selalu kami temani. Bisa kelompok, bisa kami masing-masing nanti, saya, Pak Ruli, Pak Irham, Pak Suwardi dan seterusnya. Tujuan bantuan hukum Bapak Ibu menjamin dan memenuhi hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan dalam hukum. Tadi saya bilang equality before the law, persamaan kedudukan hukum. Jadi kalau beda-bedakan kalau dalam hukum itu, tapi tadi terkadang ada orang mungkin dia kurang percaya diri atau confident, dia kan, ayo sudahlah motor hilang apa yang dilapor, itu udah biarin aja. Padahal tadi kalau Bapak Ibu melaporkan kehilangan motor tadi, ketika itu ditemukan oleh Polres, bisa dikembalikan. Oh ini motor kamu, ini laporannya ada ya, kembalikan. Tapi kalau misalkan nggak LP, nggak laporan, nggak bisa kita klaim ke motor kita seperti itu. Kenapa nggak dilaporkan, belum terlambat? Mungkin intinya diberikan motor, tapi lama prosesnya, tanya dulu dan seterusnya. Terus juga tadi banyak persoalan sekarang ya, utang, tanah, cerai, penganiayaan dan seterusnya. Itu soal hukum juga yang lagi rame, ITE, informasi teknologi dan seterusnya. Mewujudkan peradilan efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ruang lingkupnya sedikit. Bantuan hukum meliputi masalah hukum, baik itu perdata, baik itu pidana, baik itu tuntut, baik itu litigasi maupun non litigasi. Nah, Bapak Ibu, kalau pidana itu tadi yang umum ya, terkait masalah kejahatan antara satu dan lainnya, antara negara dan masyarakat dan seterusnya. Pidana, penganiayaan, pengancaman, pembunuhan, baik biasa maupun berencana, pencurian, pukul kebo, ya kan, dan seterusnya, perselingkuhan dan seterusnya. Nah itu pidana. Jadi pidana ini tadi Bapak Ibu ada alat bukti, memang Bapak Ibu jadi korban, ada saksi, udah cukup dua alat bukti seperti itu. Apalagi tadi banyak orang yang melihat dan seterusnya, enak seperti itu. Kalau perdata ini dua masalahnya Bapak Ibu perkaranya, PMH, perbuatan melawan hukum atau prestasi. Biasanya kalau perdata ini PMH ini tadi terkait masalah tanah, terkait masalah bisnis, usaha dan seterusnya, atau prestasi ingkar janji. Misalkan Pak Rudi konveksi dia pesan baju KKN 300, pokoknya awal Agustus jadi ya, nggak jadi baju itu sama penjahit itu. Nah itu bisa somasi penjahit itu, dia jadi tanggal 1 tapi sudah tanggal 10 nggak jadi baju KKN itu, bisa paruh somasi. Bapaknya ngomong selama ini sering tanggal 1 Agustus itu jadi, sekarang tanggal 10 udah akhir bulan nggak selesai, somasi bisa digugat ya seperti itu. Tapi tadi kalau dari buku baik-baik dulu, somasi itu teguran artinya. Orang panas dingin somasi juga. Kalau oleh advokat seperti itu, takut seperti itu. Yang penting ada dasar-dasarnya dan seterusnya.
Itu kalau tadi terkait masalah perdata. Ada masalah tata usaha negara, TUN, ya. TUN ini terkait masalah tadi. Ketika misalkan ada SK-SK yang tidak sesuai, timbul desakan, mengangkat orang dan seterusnya, itu bisa digugat tata usaha negara. Desa tiba-tiba nggak sesuai, tiba-tiba jadi kepala desa, tidak jadi SK-nya aja diangkat dan seterusnya. Nah ini bisa digagalkan oleh tata usaha negara, sertifikat, tiba-tiba punyanya A, tiba-tiba dapat namanya B. Nah ini bisa digagalkan oleh tata usaha negara, maupun non litigasi dan litigasi. Nah, kalau dalam peradilan Bapak Ibu, dalam sistem peradilan ada namanya litigasi dan non litigasi. Litigasi itu dalam beracara di peradilan, itu litigasi. Kalau misalkan orang mencuri, maling, maka diproses dari kepolisian, kejaksaan, disidang di pengadilan. Nah, setiap perkara yang disidangkan di pengadilan itu namanya litigasi. Kalau non litigasi itu musyawarah. Bapak Ibu ada permasalahan, mahasiswanya berantem, mahasiswanya nilainya kecil dan seterusnya, ngadu sana ngadu sini. Nah, ketika ada yang nggak terima, mau melaporkan ke pihak yang berwajib, maka APH tadi, orang-orang yang memang di circle di lingkaran itu ada penasihat hukum dan seterusnya, mengusahakan dulu untuk mediasi, musyawarah dan seterusnya. Nah itu yang dinamakan non-litigasi Bapak Ibu. Jadi litigasi dan non-litigasi. Jadi itu ruang lingkup terkait bantuan hukum. Bantuan hukum meliputi juga kuasa mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum menerima bantuan hukum. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu mau meminta bantuan hukum pada advokat, Bapak Ibu harus tanda tangan dulu surat kuasa. Nah, surat kuasa tadi penting bagi penasihat hukum atau kuasa hukum melaksanakan, menjalankan perintah Bapak Ibu. Misalkan ditanya oleh kepolisian, Bapak dampingin siapa? Saya dampingin Bu Eka. Mana surat kuasanya ini? Wajib bagi aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, ya, hakim atau siapapun di situ untuk menerima kita, karena sudah ada tanda tangan surat kuasa hukum. Ya, selamat datang Pak Wares 3, Bapak Ira Mudi, SHMH, Ken, PhD. Nah, itu tadi Bapak Ibu. Bantuan hukum itu juga kuasa mendampingi, mewakili, membela dan atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum, menerima bantuan hukum. Jadi sangat penting surat kuasa tadi. Di Bapak Ibu ketika ada permasalahan hukum, datang ke bantuan hukum seperti itu, UPBH hukum. Insya Allah kalau datang ke UPBH hukum, kita dengarkan konsultasi Bapak Ibu. Nah, itu yang tepat saya bilang tadi, konsultasi atau minta bantuan hukum. Jangan sampai tadi bukan kuasa hukum, bukan penasehat hukum, bukan advokat atau lawyer, cerita. Nah, kemana-mana cerita itu nanti. Tapi kalau cerita ke Pak Irham Mudib, insya Allah dia sebagai penasihat hukum, ya kan, dia sebagai kuasa hukum di mana-mana, dia tahu, oh ini solusinya. Kalau nggak bisa non-litigasi musyawarah tadi, oh ini proses peradilan seperti ini jalan-jalannya seperti itu. Nah itu Bapak Ibu terkait ruang lingkup tadi. Bantuan hukum diberikan kepada civitas akademika, dosen, staf, mahasiswa, alumni dan lingkungan hukum. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini ada dari Kapolri, ada kepala BAA, ya kan, ada sekretaris dekan, MPP, ada dari LPPN seperti itu, teman-teman mahasiswa. Sampaikan ketika ada permasalahan hukum, baik civitas akademika tadi, sampaikan ke PBH, ini pelayanan bantuan hukum, atau saat ini namanya Pusat Konsultasi Bantuan Hukum PKBH. Jadi nggak ada masalah lah kalau misalnya ada yang mau PBH, PKBH. Tapi kalau di statuta itu PKBH, Pusat Konsultasi Bantuan Hukum. Ya Pak Ilham, ya benar Pak Ilham ya. Kalau salah diluruskan Pak Ilham. Pak Ilham itu sepuh juga. Dia waktu di STIH dia kepala UPBH. Kayak jadi UPO, dia wakil rektor, dan dia dulu saya bilang Pak Ilham, jangan semuanya diambil. Saya ngambil dari kepala UPBH. Ya Pak Ilham ya. Iya. Kalau kebanyakan jabatan yang diambil Pak Ilham, berat jalannya nanti. Ya. Terus Bapak Ibu, penyelenggara bantuan hukum. Nah ini tadi, bantuan hukum itu punya tupoksi juga. Jangan sampai nanti Bapak Ibu mengira, enak tuh PBH PKBH, ya kan?
pokok-pokok dan seterusnya. Kita punya tupoksi juga, tugas pokok dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang pertama terkait menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum. Jadi kita up to date seperti itu. Kita ada persoalan-persoalan hukum, ya kan? Kita harus tahu. Misalkan ada buarko, kemarin kita bantuan kita terkait masalah PH, perbuatan melawan hukum tanah. Untuk tadi mengurus tanahnya ada 50 hektar seperti itu. Nah, kita lihat persoalan-persoalan dan seterusnya. Ternyata benar itu kepemilikan Buarko ada di Marga Jaya seperti itu, 50 hektar tuan tanah itu seperti almarhum Marga Jaya seperti itu. Terus juga menyusun tentang standar bantuan hukum berdasarkan asal-asal pemberian bantuan hukum. Nah, ini tadi untuk bantuan hukum ini tadi untuk sivitas akademika baik konsultasi, ya baik konsultasi dan bantuan hukum cuma-cuma. Yang pertama konsultasi cuma-cuma, apa saja bisa diceritakan kepada kami. Tapi kalau misalkan yang masuk ke peradilan, mau cerai, mau talak, dibantu kami untuk bayar uang gugatan. Nah uang gugatannya kalau cerai bapak ibu nggak gratis, jangan sampai tadi itu gratis ke BH. Saya mau ngaju cerai lah, gratis sama Pak Bram. Nah, dibantu untuk biaya gugatannya seperti itu, dari 1 juta sampai 2 juta dibantu. Nanti untuk kami ke sana, nah itu bisa dengan cuma-cuma. Jangan Bu Baby ya. Bohong nih masalah seperti itu. Atau ada masalah tanah ke pengadilan. Nah gugatan itu bayar bapak itu. Jangan sampai tadi Pak Bram tadi ngomong gratis cuma-cuma. Oh sekarang ini minta duit, iya untuk bayar ke pengadilan itu bayar, ada pancer namanya, ada biaya yang harus kita berikan. Dari 1 juta sampai 5 juta seperti itu untuk prosesnya. Banding kasasi itu bayar lagi seperti itu. Tapi tadi untuk jasanya karena kita dihukum, nah kita berikan cuma-cuma seperti itu, baik konsultasi atau bantuan hukum, ya litigasi maupun litigasi. Tapi kalau untuk panggil dan seterusnya, nah kita bantuan sama bapak ibu untuk backup juga. Terus menyusun rencana bantuan hukum, mengolah anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum pada rektor setiap akhir tahun. Alhamdulillah 2020 kami minta kepada rektor dapat kucuran dana, lumayan lah seperti itu ya kan untuk tim. 2021 ada juga tapi kami nggak minta ke rektor, tapi saya dibilang sama Pak Ilham, coba Pak Bram tebusin gitu, rebus perkara-perkara kita. Saya belum mengajukan seperti itu, mungkin karena dompetnya tebel-tebel ya, kawan-kawan. Saya lumayan seperti itu. Nah 2022 ini saya tahu saya akan lakukan rebus juga seperti itu untuk bantuan hukum perkara-perkara yang sudah tidak jalan. Itu sudah dirap juga oleh rektor. Penerima bantuan hukum. Ini untuk penerima bantuan hukum Civitas Akademika Unpul saya bilang tadi siapa saja ya. Yang penting tadi kalau kata Pak Ilham mau bercerita dulu, terus terang jujur. Penasehat hukum, kuasa hukum nggak bisa kayak siapa? Deddy Corbuzier, Ki Joko Pinter, Bapak Ibu belum cerita, kita sudah tahu, belum, nggak bisa kayak gitu. Tapi Bapak Ibu harus cerita dulu sedikit seperti apa, nanti kita bisa lihat seperti itu. Apalagi Pak Ilham bisa pintar dia baca pikiran orang, itu sudah nggak tahu ya kadang-kadang. Karena banyak pengalaman dia seperti itu ya kan, janda seperti itu, perkara apa yang tahu dia biasanya. Nah tadi Civitas Akademika Unpul, jadi nanti Bapak Ibu bisa share, bisa beritahu ya kalau ada persoalan-persoalan hukum di Unpul ini bisa beritahu saya, Pak Ilham, Pak Ruli, Pak Suwardi seperti itu. Jadi kita bisa backup, bisa memberikan solusi-solusinya. Kalau ada permasalahan hukum kita bisa dampingin, baik dari Polres, Kejaksaan, Pengadilan, baik ketut, baik peradilan agama maupun peradilan militer seperti itu. Terus juga penerima bantuan hukum tadi tetap ya kalau misalkan orang yang nggak mampu di lingkungan Unpul itu menunjukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Karena apa? Penting untuk kami seperti itu, surat keterangan tidak mampu. Memang harus kita bantu. Kalau kata Pak Ilham jolim kalau kita nggak bantu orang, dia sudah punya KIP, sudah punya PKH, sudah buat SKTM, kita nggak bantu, jolim namanya. Harus kita bantu seperti itu. Jadi ada beban moral. Jadi penting lampir itu apa saja ya kan. Tapi kalau misalkan mampu ya profesional. Jadi nggak perlu jauh-jauh lah. Kalau misalkan ada orang-orang misalkan di wilayah Lampung Utara, ya kan
ada persoalan hukum, permasalahan hukum, saya sampaikan nanti sama tetangga dan seterusnya Bapak Ibu. Pakai advokat pengacara lokal saja yang ada di UMPO, insya Allah seperti itu ya kan, kita bantu, kita dampingi sampai titik darah penghabisan oleh Bapak Ibu. Dan terakhir, karena apa? Yang memahami daerah, yang memahami karakter lokal, ya orang-orang lokal itu sendiri. Makanya ada istilah local wisdom, kearifan lokal tadi. Tak perlu Pak Paris kita panggilkan ke sini, dia nggak tahu. Itu kalau saya ya, nggak tahu dia seluk-beluknya. Tapi kalau kita gunain misalkan Pak Irham Paru, dia ngerti. Oh bapak ini hobinya ini, bapak ini sukanya ini. Jadi kita komunikasinya persuasif seperti ini. Nah itu saya buka jurus-jurusnya. Tapi tadi kalau Pak Irham disuruh perjalanan, kita bingung juga di Pak. Ada yang kenal kata dia, ya kan? Siapa yang saya temui ini? Pasti nolak dia nanti. Kalau dia keluar misalkan, tapi kalau di dalam jago dia seperti itu. Tapi bukan seperti kata-kata burung bukan ya, tapi itulah potret dalam penegakan hukum, peradilan hukum. Nanti saya rekam, saya post juga apa-apa. Profesional ya, jadi profesional di sini sesuai tadi dengan apa yang diminta dan seterusnya ya kan, proporsional dan profesional. Tadi untuk mengajukan permohonan bantuan hukum ya dengan cerita ataupun tadi permohonan tertulis terkait apa persoalannya dan seterusnya. Bisa lisan baik bisa lisan maupun tertulis. Terus tadi lampirkan identitas, SKTM, dan terkait misalkan ada persoalan-persoalan yang sudah berjalan di APH itu ditembuskan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Misalkan tadi sudah persoalan yang di kantor polisi sudah dapat dakwaan misalkan seperti itu, atau tadi gugatan terasnya sudah sampai ke Bapak Ibu, bisa ditunjukkan sama kami bisa membaca juga dan seterusnya. Tadi kalau surat keterangan miskin bebas lah ya kan, bagi yang tidak mampu di sini. Ini saya harus sampaikan juga karena apa? Di luar sana juga ada pos bantuan hukum. Jadi Bapak Ibu bisa keluar juga dengan cuma-cuma, tapi harus menunjukkan SKTM, surat keterangan tidak mampu. Jadi pengadilan negeri ada pos baku, Kementerian Agama ada pos baku, pos bantuan hukum dengan syarat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Hak penerima bantuan. Nah, tadi jika Bapak Ibu atau Civitas Akademika UMPO sudah tadi menceritakan mau minta kami sebagai penasihat hukum, kuasa hukum, jadi ada feedback timbal balik juga. Jadi tadi hak menerima bantuan hukum, mendapatkan bantuan hukum hingga masalah selesai, dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum tidak mencabut surat kuasa. Artinya tadi, misalkan ada tadi Civitas Akademika baik menjadi seorang tersangka ataupun korban pencurian, jadi kita dampingi, temani sampai ada putusan yang ikrah dari pengadilan. Oh bahwa dihukum 1 tahun, bahwa perkara yang kita dampingi sudah naik, sudah putus, yang pelaku sudah dihukum seperti itu, kita dampingi. Apa saja seperti itu. Yang penting satu, jangan mencabut surat kuasa. Kalau surat kuasa dicabut, nggak bisa tuh pengacaranya berdalih tadi itu ngapa-ngapain. Surat kuasa dicabut. Nah, surat kuasa itu sangat penting bagi kuasa hukum, penasihat hukum. Ketika dia nggak dicabut, kita bebas bercerita, kita bebas mau menemui siapa. Karena apa? Masih ada surat kuasa tadi. Jadi, misalkan contohnya Pak Darwanto minta bantuan hukum dengan saya. Jadi kami buatkan surat kuasa, Pak Darwanto tanda tangan. Ketika saya mau menemui siapa saja di situ yang berkaitan dengan permasalahan persoalan perkaranya Pak Darwanto, wajib seorang tersebut melayani kami seperti ada surat kuasa. Kita menyampaikan juga jadi bebas ada surat kuasa. Tapi kalau surat kuasa tercabut, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita bisa disomasi oleh Pak Darwanto tersebut. Terus mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum sesuai dengan perundang-undangan. Tadi sebagai penasihat hukum kita update juga melihat aturan-aturan terbaru dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, terkait masalah bantuan hukum sudah saya sampaikan secara komprehensif, ya, secara ringan, sederhana. Apa itu tujuan bantuan hukum, jasa hukum, pengertian UPBH, PKBH, asas bantuan hukum, struktur kepengurusan, dan sudah saya sampaikan seperti itu. Siapa-siapa saja, latar belakang adanya bantuan hukum, baik dari instruksi pimpinan pusat Muhammadiyah, ya kan, di Ortom, PWM, PDM, PTM itu harus memiliki bantuan hukum. Terus juga tadi ada dari surat keputusan rektor sendiri kami bisa bergerak dan seterusnya. Jadi tadi potret UPBH, unit pelayanan dan bantuan hukum.
yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kembalikan ke moderator, saya kembalikan ke Bapak Ibu nanti. Kalau misalkan ada yang mau bertanya bebas, bisa saya jawab, nggak bisa jadi PR. Nanti rekan saya Pak Ilhamuddin yang jawab kalau saya nggak bisa seperti itu, ya kan? Silakan Bapak Ibu, LDK, Kepala BAA, LPM, Kepala Kantor, Kepala Perpustakaan, Kapolri, rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya terkait bantuan hukum yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Sementara saya berikan terlebih dahulu kepada moderator Sulis. Terima kasih, Masya Allah materinya hari ini. Oke, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman rekan-rekanku yang tercinta, saya persilakan untuk teman-teman 2 orang penanya. Saya persilakan. Columbia, nanya ya Columbia. Kemudian nanya. Oke, mungkin teman-teman lagi memikirkan pertanyaannya. Dan izin saya sendiri akan memberikan pertanyaan kepada pemateri hari ini, sembari menunggu teman-teman mencari pertanyaan. Oke, ini Pak, kita bantuan hukum ini ada yang namanya UPBH dan YLBH. Nah, apakah UPBH ini hanya di ranah mahasiswa atau universitas ini saja? Sedangkan LBH itu untuk umum atau bagaimana Pak? Apakah masyarakat di luar pun bisa berkonsultasi di UPBH ini? Terima kasih Pak. Iya, bagus nih pertanyaan. Moderator yang lain sama materi. Jadi tadi ada pertanyaan dari Sulis terkait masalah UPBH dan YLBH. YLBH itu yayasan. Ya. Kalau UPBH atau PKBH ini memang di perguruan tinggi Muhammadiyah yang diminta oleh pimpinan pusat Muhammadiyah untuk semua ortom itu harus membuat LBH, lembaga bantuan hukum. Dasar hukumnya tadi Persyarikatan Muhammadiyah tadi dituangkan. Terus yang kedua dari masing-masing ortom. Kalau misalkan di pimpinan wilayah maka tadi pimpinan wilayah yang membuat SK-nya. Kalau di PTN ya rektor tadi membuat surat keputusan atau SK-nya tadi. Nah terus ada istilah tadi yayasan, lembaga bantuan hukum itu seperti apa? Kalau yayasan itu tadi perorangan biasanya membuat yayasan. Misalkan Pak Ilham punya YLBH Kota Bumi, dia sendiri inisiatif mempelopori mempunyai gagasan untuk mendirikan yayasan. Bentuklah YLBH Kota Bumi, yayasan lembaga bantuan hukum Kota Bumi. Apa aja dia terima, apa aja dia lakukan. Kalau misalkan di situ ada surat kuasa tadi, ada permintaan. YLBH Kota Bumi tadi perorangan biasanya itu yayasan yang didaftarkan kepada notaris dan disahkan oleh Kemenkumham seperti itu. Menteri tadi. Kayak Pak Ilham YLBH Kota Bumi dipakai oleh pemerintah daerah ketika ada persoalan tata usaha negara, ya atau perdata, maka pakai YLBH Kota Bumi yayasan. Jadi harus yang memiliki legalitas. Nah itu yayasan. Nah kalau UPBH tadi legalitasnya berdasarkan Persyarikatan Muhammadiyah, menginstruksikan, ya kan. Terus untuk teknisnya dibuatlah SK oleh rektor, dibuatlah SK oleh PDM, dibuatlah SK oleh pimpinan wilayah seperti itu. Terus tadi untuk orang yang mau minta bantuan hukum itu bagaimana? Apa boleh ke UPBH atau boleh ke LD? Boleh kemana saja. Nah kalau UPBH atau PKBH ini khusus sivitas akademika yang diprioritaskan. Bapak Ibu ada persoalan hukum, sejauh-jauh kemana-mana, teman Paris, ya teman Stokul, siapa lagi pengacara di luar, temuin aja pengacara yang ada di sini. Mau cerai bisa, mau ada bicara PMA bisa, mau ngurusin masalah kemalingan bisa, kayak gitu. Mau sejauh-jauh seperti itu. Kalau mau bantuan keluar ya nggak apa-apa juga keluar. Nah itu tadi ya terkait masalah ada namanya bantuan hukum di kampus atau YLBH. YLBH itu yayasan bentuknya. Kayak Pak Ibrahim punya dia YLBH Pihak Justisia, yayasan bantuan hukum Pihak Justisia, dia mendirikan sendiri, disahkan oleh Kemenkumham dan seterusnya. Nah itu terkait masalah UPBH dan YLBH. Terus, ya Bapak Ibu, Pak Ilham menambahkan silakan atau mau bertanya silakan. Saya persilakan. Kasih mic-nya. Langsung ditampilkan di titik info. Oh, titik info. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibrahim Hikmat, Kepala UPBH, dan semuanya bertemu
kepala dosen dan Kaprodi, kemudian kepala perpus, kemudian UKM mahasiswa dan Prokom sini, kemudian dan seluruh hadir pada hari ini. Sedikit menjelaskan, sebenarnya saya kecewa juga di acara ini kenapa tidak dihadiri seluruh Kaprodi dan kita sekalian. Karena ini sangat penting. Kalau dokter itu, Bapak Ibu, itu sakit di badan, masalah sakit di badan, sakit gigi, sakit perut, sakit pinggang, sakit lutut, dan semacam itu urusan dokter. Kalau advokat atau PBH ini yang akan mengurusi Bapak Ibu masalah jiwa atau masalah kehidupan sehari-hari, problem, masalah, salah satunya masalah hukum. Jadi perhatian kepada Kaprodi untuk sosialisasi kepada seluruh mahasiswa. Saya jelaskan sedikit, Bapak Ibu, UPBH ini apa fungsinya. Yang pertama, Civitas Akademik. Ada dua perkara besar yang terbaru ini kami tangani. Yang pertama masalah Bunarto ini. Masalah Bunarto yang bukan hibah tanah kampus ini dan hibah tanah terbaru 1 hektar itu. Dia punya masalah, ada tanah dia 50 hektar di dekat sinilah di ingklak kalau bahasa diambil alih orang. Beliau minta bantuan kampus sudah bantu, sudah koordinasi Polres, sudah ke lokasi, sudah memberikan transport juga bantuan. Tahu-tahu datang ke sini cabut surat kuasa anaknya. Katanya sudah ada pengacara pribadi keluarga. Oh ya sudah. Itu dibilang Pak Bram tadi, pengacara itu atau advokat bisa beracara apabila ada surat kuasa itu. Kalau sudah dicabut, luntur semua, bisa ngapa-ngapain. Ya seperti pengacara Baradae itu, Olivia itu. Dia transparan, membuka di publik tentang perkara itu, tahu-tahu dicabut surat kuasanya. Dia lupa, Dolivia, lupa saya. Karena saya lihat dia perempuan tapi dia laki. Saya bilang laki, dia gondrong, dia perempuan. Nah kemudian Bapak Ibu, kami tidak sempat menangani perkara itu sampai Munarko meninggal almarhum. Dan terakhir ini, baru ini kami menangani perkara Civitas Akademik yang punya masalah, yaitu Bang Chandra. Masalah gugatan di Gunung Sugi. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita menang telak. Semua harta itu termasuk aset-aset Bang Chandra aman, dikuasai oleh Bang Chandra, bukan ke Bapak Diri. Fungsi di sini Bu menjelaskan kita ini adalah lembaga gratis. Kami digaji dari gaji dosen dan pengabdian catur dharma, yaitu UPBH ini. Karena kebetulan kita orang hukum. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu sedang marak-maraknya problem masalah hukum pinjol Bapak Ibu. Itu kan masalah itu. Banyak mahasiswa kita yang terkena psikisnya diteror oleh penagih pinjol sampai bunuh diri juga ada itu Bapak Ibu. Nah itu kan masalah, problem. Cari Bapak Ibu data mahasiswa, ajak ke kampus, temui Pak Bram. Nah ini pentingnya acara ini. Dan masalah transport Bapak Ibu kami dibayar oleh kampus yang disebut rembes, tapi nggak bisa berharap banyak. Itu cuma ongkos saja, ongkos minyak, ongkos bensin saja. 650.000 kalau nggak salah per satu perkara. Kalau ibu-ibu masalah maling ayam di rumahnya itu bolak-balik ke polsek habis Bu. Right. Tapi insya Allah yakin saja kerja bagus rezeki ngikut. Kami tidak pernah mematok perkara sekian. Iya. Bang Chandra berapa Bang, seikhlas saja Bang Chandra, semampu keluarga aja, seikhlas saja 5 juta itu ya. Dikasih Bang Chandra itu kami nggak pernah narik. Ini pertimbangan keluarga kami dikasih 5 juta. Sebenarnya berangkat ke sana ke 12 kali sidang ke Gunung Sugi itu Bapak Ibu. Sekali berangkat itu kami habis lebih dari 1 juta. Apalagi kalau Rohli, Bang beli durian Bang, makan durian di pinggir jalan. Duriannya 3 biji ada berapa? Belum jalan makan.
tol. Tapi yang nggak ada Bapak Ibu, kita pengabdian. Kami rezeki dari luar juga banyak. Nah, salah satunya kami juga masuk tim Pemda Lampung Utara. Nah, di situ pagi tadi saya di bel di bidang hukum, kabak hukum, ada perkara gugatan baru tanggal 25 Agustus ya. Gugatan baru, Bupati digugat masalah proyek 2018. Nah, itu kami tim, jadi dari Pemda kami dapat besar. Kalau Pemda tak bisa Bu, lillahi ta'ala. Wah, mau mutu sama yaya, nak bermutu pakai biaya. Nah itu Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, saya yakin jangan merasa pede kita nggak ada masalah. Saya tahu sih orang Civitas Akademik Unko ini adalah orang baik-baik, nggak mungkin punya masalah. Kami cuma menawarkan, tapi yakin saya, tahu-tahu serempetan semua orang itu masalah, problem. Harusnya ini rame lah, dihadiri seluruh Civitas atau Kapolri, sosialisasi lah terhadap mahasiswa. Kasih tahu, kalau mahasiswa kami terakhir mendampingi di Prokimal, Bapak Ibu. Mahasiswa sama Edi, bukan Edi, siapa namanya? Bapaknya yang Edi itu. Bapaknya itu purnawirawan, namanya Serma Edi, Sersan Mayor Edi. Dinas di Prokimal tapi sudah pensiun, tanahnya diambil alih Bapak Ibu oleh Kapro Prokimal yang baru, diambil oleh Kapten Yudi ya kan? Zaman itu sertifikat rumahnya diambil, sertifikat tanahnya diambil, dia melapor ke kampus minta bantuan hukum gratis Bapak Ibu. Kami datang ke sana, tanda tangan kuasa dia, kami datang ke sana, kami somasi kepala Kapro Prokimal zaman itu Pak Sri Pranoto. Kami datang koordinasi dengan Pak Sri. Ini gimana Pak? Kita ambil upaya hukum bagaimana? Selesai mediasi. Dikembalikan sertifikat mahasiswa itu, orang tua mahasiswa itu kembalikan. Apa kami minta bayaran? Enggak, gratis Bapak Ibu. Nah disinilah UPBH Unko ini mempertegas lagi kalau Bapak Ibu ada problem masalah hukum, intinya kami siap bantu, baik keluarga Bapak Ibu dan Bapak Ibu. Yang pasti masih ada warga Civitas Akademik dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah mungkin itu Bapak Ibu, Bu Pedi boleh, Bu Eka curhat masalah cerai juga boleh. Ini, iya kalau mau nanya-nanya gitu tentang apa? Bukan, ini kan tetangga semua kan? Tetangganya mau cerai, Pak Romani, Pak Darwanto, Pak Bobi, kan? Boleh sharing masalah cerai. Pak Luli, masalah talak, jika talak bisa juga. Nah mungkin itu Bapak, Ibu, saya sebenarnya acara ini sangat baik ya. Entah memang kurang undangan, diundang semua ya. Pak Rektor pun ini. Padahal Pak Rektor itu Bapak Ibu, kalau ada undangan Polres dikit, surat Polres, hari ini ada surat dari Polda. Surat dari Polda nyampe, ketakutan, tembuskan ke warga 3. Langsung dia ada surat Polda Bang. Tadi pagi. Oh, ini permohonan soccer Bang. Jadi kita disuruh main bola ini sama Polda. Oh, kira Pak Rektor, udah takut. Padahal baru surat untuk main bola Bapak Ibu, kopnya ke Polres, ke polisi Polda. Itu kan penting. Gimana kalau masalah penelitian segala di sini Polda? Dan kami nggak acuh juga gitu, diamin aja, suruh jalan apa? Inilah posisi di UPBH ini penting loh. Di Unila itu sangat spesialis, karena dia tonggak dari jaga marwah Unko. Unila pun sama BKKBH namanya. Jaga marwah Unila, BKKBH Unila. Saya satu tim sampai BKKBH Unila. Nah itu, jadi disepelein juga. Apa kami yang ngetes, kami yang buat masalah. Bisa juga nggak Bapak Ibu kami buat masalah? Buat masalah juga bisa. Kalau mau dites, coba aja membuat masalah. Biar kami kejaksaan, kami Polres, bisa juga kan buat masalah. Tapi fungsi kami di sini kan lucu. Masa kita internal di dalam, ngacak-ngacak urusan di dalam. Justru kita jaga marwah lah, marwah kampus. Mungkin itu ya Bapak Ibu.
kepada kami PBH, tolong surati Pak Rektor dan unsur pimpinan yang lain. Bilangin kalau nggak ada koordinasi, kita ingat tes dia sampai mana kekuatan dia untuk jadi lebih hebat dari PBH. Gitu, jadi minimal ada perwakilan lah. Acara kayak gini kan penting ini. KKN diundang semua tulis. Siapa-siapa yang diundang, Kaprodi juga diundang semua. Semua Kaprodi. Satu dari Kaprodi yang datang, tes aja. Kita tes itu sama kasar es krim. Kita lihat sejago apa dia dipanggil Polres. Nah mungkin itu, terima kasih. Saya Eri Berdua Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, insya Allah. Oke, saya persilakan kepada teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak yang mau bertanya. Oke, baiklah kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya. Oh ya. Biasanya itu kan suatu institusi itu ada namanya lembaga bantuan hukumnya, misalnya notaris siapa gitu ya, terkait gitu ya, gitu. Nah itu yang saya lihat itu apakah harus ada kerjasama dulu atau memang harus dibuat MOU sejenis itu. Jadi satu lembaga ketika mau dituliskan nama seperti notaris atau bantuan hukumnya itu kan ada penulisnya, ada pengacaranya biasanya seperti itu kan. Nah itu apakah bantuan bagian dari itu atau tidak? Nah, misalnya kasus yang pernah saya lihat, jadi di sekolah itu kan rentan sekali dengan namanya wartawan-wartawan yang sifatnya itu istilahnya meneror tapi secara halus. Nah itu apakah bisa sekolah-sekolah Muhammadiyah juga itu untuk membantu secara hukumnya gitu? Misalnya kan ada yang biasanya wartawan itu yang mintanya nanti sekolah bapak akan saya beritakan bla bla bla. Nah itu kita butuh banyak hukum. Nah itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, jadi di beberapa sekolah Muhammadiyah itu ada yang namanya misalnya di tanah ya, hibah tanah seperti itu. Nah itu kan ketika kita membeli itu kan biasanya dengan pewaris yang lama dan yang lama sudah meninggal. Nah, ketika itu diberikan ke Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah atau ke wilayah atau ke cabang, apakah itu bisa membantu itu dan apakah itu dikenakan biaya? Terima kasih. Baiklah, untuk Tabra, silakan. Ada dua pertanyaan. Iya, terima kasih, bagus nih pertanyaan dari Ibu Kepala Perpus. Yang pertama terkait UPBH yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ketika mau misalkan di sini mau membantu seorang dan lain-lain harus ada MOU-nya atau tidak, seperti itu. Yang pertama Bu Dian, UPBH-nya tadi untuk di UMKO ini sudah melekat seperti itu. Jadi tadi ketika kepala-kepala unit-unit, kaprodi, mahasiswa ada persoalan hukum, langsung saja seperti itu. Atau tadi boleh juga ketika Bapak Ibu punya karya dan seterusnya, tulis nasihat hukum UPBH UMKO seperti itu, boleh. Nah ini khusus UPBH UMKO ini yang ada di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah yang kedua, ketika kalau misalkan ada persoalan nih di amal usaha Muhammadiyah dan seterusnya itu bagaimana? Makanya PDM wajib bentuk bantuan hukum seperti itu. Kalau PDA udah ada pimpinan Aisyah, Bu Nopekawati seperti itu. Kuasa hukum divisi hukum. Kalau ada persoalan hukum untuk Aisyah ngobrol sama Bu Nopekawati. Nanti tinggal Bu Nopekawati sounding ke kita seperti itu. Terus kalau misalkan sekolah-sekolah ya atau AUM tadi amal usaha Muhammadiyah yang ada persoalan permasalahan hukum, bagaimana? Koordinasi dulu dengan pimpinan daerah Muhammadiyah. Siapa yang mau diutusnya? Karena di PDM itu kan banyak. Ada Pak Idran bagian hukum, ya kan? Mungkin Pak Idran yang akan backupnya jembatani. Bagian notaris, ya kan? Hukum juga Pak Kus Permadi yang jembatani. Nah, adanya kami di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi ini untuk nge-backup Bapak Ibu. Siapapun itu, mahasiswa, ya kan, yang ada di Civitas Akademika UMKO. Ketika ada persoalan hukum, permasalahan hukum,
konsultasikan sama kami, kita bantu seperti itu Bu Dian. Nah, memang benar kata Bu Dian tadi, potret-potret yang ada di sekolah-sekolah masa ya kan, yang di sini milik Muhammadiyah. Kadang-kadang tadi ada dari LSM, ada dari perseorangan, tiba-tiba selamat pagi Bu, selamat siang Bu, izin Bu, kami mau hadir, mau datang Bu, ini kami dari LSM ini. Nah, itu penting pala kadang-kadang, waduh. Siapin dulu ini misalkan apa-apa nggak enak kalau nggak ada sajian. Kita orang timur ya kan masalahnya ya kan. Siapin dulu makanan minuman kayak gitu. Nah kadang-kadang tadi secara halus kata Bu Dian. Nah maka tadi Aung tadi Ibu bisa sampaikan Bu, kerjasama lah tadi itu buat MOU-nya apa tadi ke UMPO, apa ke PDM dan seterusnya. Enak kalau ada penunjukan seperti itu. Permohonan kepada UPBH UMPO untuk bisa mendampingi SD Muhammadiyah Semuli Raya, ya kan UPBH UMPO untuk mendampingi SMK Muasli seperti itu, enak. Nah yang pertanyaan selanjutnya Bu Dian tadi terkait masalah hibah dan seterusnya. Nah kalau misalkan ada warga Muhammadiyah, warga masyarakat menghibahkan apapun itu ke Persyarikatan Muhammadiyah, cepet-cepet ditembusin ke PDM. Saya bilang tadi Bu, kalau misalkan tadi dari hibah ya kan, akte jual beli atau menghibahkan begitu saja, itu memang ada biaya untuk notarisnya tadi, untuk menerbitkan sertifikat ya kan, atau tadi hak guna bangunan dan seterusnya. Nah itu kita nggak usah pikirkan, biar tadi kata Muhammadiyah PDM yang memikirkan atau PWM untuk tadi jasa notaris mengeluarkan sertifikat atau jasa mengurus di BPN ATM pertanahan seperti itu. Nah makanya penting perlunya adanya legalitas tadi terorganisir dan tersistematik tadi ya kan. Jadi kalau misalkan ada surat-surat berharga, maka tadi harus cepat-cepat ditembuskan kepada pimpinan daerah Muhammadiyah. Ada surat-surat berharga cepat ditembuskan misalkan lingkungan hukum ke rektor, biar diinventarisir ya kan. Kalau misalkan dia belum SHM dibuatkan SHM. Kalau misalkan dia atas nama orang dibuatkan milik Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Nah itu pentingnya Bapak Ibu ya kan. Terus masalah biaya pasti ada itu biaya, tapi tadi itu biarkan PDM, biarkan UMPO yang mengurusnya. Misalkan ada tanah kita 1 hektar. Nah tinggal ditanya lagi itu masih atas nama misalkan Bapak Suwadi atau almarhum Warko, apa sudah milik Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Kalau misalkan masih atas nama penghibah, maka cepat-cepatlah kita lakukan SHM tadi. Ada mobil atas nama misalkan Sukebi ya kan, udah kita beli, cepet-cepet balikin atas nama Universitas Muhammadiyah Kota Bumi seperti itu. Karena takut kalau aset kelamaan dipegang orang, lewat kadang-kadang nanti lupa kayak gitu, maka cepet dikembalikan lagi ke amal usaha Muhammadiyah. Mungkin itu Bu Dian jawaban dari saya, mungkin bisa terjawab ya kan kepada Bapak Ibu semua. Kalau ada yang mau bertanya lagi yang lain saya persilakan. Kalau tidak ada kita tutup ini, ya kan? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Baiklah, mungkin karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akhiri saja. Itu teman-teman, khususnya untuk teman-teman mahasiswa, ketika teman-teman sedang ada masalah yang memang ke jalur hukum, teman-teman boleh berkonsultasi kepada UPBH Kota Bumi karena kita di sini sudah difasilitasi adanya UPBH. Jadi jangan takut, jangan malu untuk berkonsultasi ketika kita mempunyai suatu masalah, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin saya moderator mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati Ibu Bapak dan teman-teman. Kemudian sebelum acara ini kita tutup, saya persilakan kepada Kanda Isnul Toha untuk memberikan suatu aspirasinya terhadap Pak Bram selaku Ketua Pelaksana.